Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Siang hari ini kita memperingati naiknya Yesus Kristus ke sorga. Saya percaya Bapak Ibu bahwa Dia Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kita. Amin. Ketika saya melihat ada singa, dan saya percaya bahwa itu singa Yehuda. Tuhan akan datang kembali sebagai raja Bapak Ibu. Sebagai singa, bukan sebagai anak domba. Ya, banyak orang Kristen yang mengimani, yang percaya Yesus masih tetap sama anak domba. Tetapi itu belum pewahyuan yang penuh, karena pewahyuan yang penuhnya Dia akan datang berkuasa. Nah Bapak Ibu, Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya ayat itu kan ada di Yohanes tentang Tuhan mempersiapkan rumah. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Kalau kita teliti ayat itu Bapak Ibu Saudara, ayat itu bukan nanti saat kita meninggal lalu kembali ke surga. Karena Tuhan menyatakan firman-Nya, di mana Tuhan berada, di situ pelayan-pelayan Tuhan berada. Dan di kitab Yohanes juga ditulis, siapa yang mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya, Tuhan akan berdiam di dalam diri orang itu. Jadi, ada bersama-sama dengan Tuhan, bukan nanti Bapak Ibu Saudara, karena itu kisah di mana Tuhan Yesus akan disalibkan, di mana tirai yang tertutup menjadi terbuka oleh karena pengorbanan Yesus. Kita bisa terhubung Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bahwa saat ini ya Tuhan rindu untuk kita ada di dalam dimensi itu, dimensi roh itu. Di mana Tuhan berada, kita berada. Karena pelayan-pelayan itu ditulis, di mana Tuhan berada, di situ pelayan-pelayan Tuhan berada. Artinya selama di dunia ini Bapak Ibu, ada Tuhan dalam hidup kita. Ada Tuhan di gereja kita. Ada tempat tinggal di dalam hadirat Tuhan untuk setiap kita. Nah memang nanti ketika pulang ke surga ada rumah di surga. Ya, ada yang dapat penglihatan, mimpi mungkin bangunan-bangunan yang sedang dibangun di surga. Tetapi di sini pun Bapak Ibu, di hadirat Tuhan ada tempat yang disediakan untuk setiap kita. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 13. Yesus tetap sama Bapak Ibu Saudara. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Generasi atau di sini disebut ada generasi Gen Z, Gen A, Gen Alpha. Generasi berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Kemajuan teknologi juga berbeda-beda. Dulu, waktu saya pertama kali datang ke gereja ini, belum ada LCD. Adanya baru OHP di pojok sebelah situ. Tetapi seiring berjalannya waktu, teknologi makin maju, teknologi makin berkembang, dan itu juga menjadi kemudahan bagi setiap kita. Generasi akan silih berganti Bapak Ibu, tetapi Tuhan tetap sama. Standarnya sama Bapak Ibu Saudara. Kebenarannya dalam hidup kita sama, tidak akan berubah. Kalau dulu Tuhan benci kedagingan, tahun-tahun yang akan datang itu tidak akan berubah Bapak Ibu. Jadi mari kita ikuti standarnya Tuhan. Ada generasi bapak-bapak, mam, ada generasi setelahnya, ada generasi selanjutnya. Ya mari kita bangun Bapak Ibu dari generasi lepas generasi, kita membawa standar yang sama, kita membawa kesungguhan yang sama, karena Tuhan tetap sama Bapak Ibu. Ibrani 13 ayat 7 sampai 8. Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Siapa Bapak Ibu Saudara pemimpin-pemimpin kita? Di sini ditulis yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, kalau di beberapa terjemahan lain saya baca bukan akhir hidup mereka, tetapi cara hidup mereka perhatikan. Di sini ada pemimpin Bapak dan Mam. Tuhan mulai bagikan lagi, Pastor Niko, Pastor Irin, yang menyampaikan firman.
firman Tuhan menulis, ingatlah Bapak Ibu Saudara. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu dan perhatikan. Ayat selanjutnya, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai selama-lamanya. Artinya, kuasanya tetap sama. Anugerahnya tetap sama Bapak Ibu Saudara. Ada di ayat lain, ya ketika saya baca, memberikan semangat bagi saya Bapak Ibu. Karena Alkitab ini ya penuh dengan semangat, penuh dengan penghiburan. Kalau kita sedih Bapak Ibu Saudara, kita baca Alkitab beberapa pasal, di situ Roh Kudus berbicara, berfirman, kita kuat kembali Bapak Ibu. Amin. Alkitab ini penuh dengan pewahyuan, penuh dengan kuasanya. Kita lihat di ayat yang lain. Di Yesaya pasal 41, ayat yang keempat. Nanti minta tolong, ini terjemahan baru dulu. Setelah itu kalau bisa ditampilkan terjemahan New King James Version, NKJV. Kita baca Yesaya 41 ayat 4, terjemahan baru dulu Bapak Ibu. Yesaya pasal 41 ayat 4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Boleh minta tolong terjemahan NKJV? Di terjemahan NKJV Bapak Ibu, di situ ditulis, bersama generasi pertama, Tuhan bersama dengan mereka. Bersama dengan generasi terakhir, Tuhan juga bersama dengan mereka Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika saya baca ayat ini, apa yang perlu kita takutkan? Ketika Tuhan menyertai kita di setiap generasi, di setiap musim, meskipun ada nubuatan dari Rasul Paulus, kehidupan di akhir zaman, orang tidak tahu berterima kasih, hatinya gelap, mementingkan diri sendiri dan sebagainya, itu yang dihadapi setiap kita orang-orang akhir zaman. Tetapi Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Saya baca dari terjemahan New King James Version. Boleh ditampilkan, kalau tidak bisa ditampilkan saya akan bacakan. Yesaya 41 ayat 4. Maaf, aksen saya nggak bagus Bapak Ibu Saudara. Saya aksennya kalau dibandingkan Tante Sosiana kalah. Tapi yang jelas saya bisa baca bahasa Inggris sedikit-sedikit. Who has performed and done it, calling the generation from the beginning. I, the Lord, I am the first, and with the last, I am He. Bersama dengan terakhir, akulah Dia, Bapak Ibu Saudara. Ini firman yang Tuhan deklarasikan, Tuhan nyatakan bagi gereja di akhir zaman, bagi setiap kita yang saat ini hidup sebentar lagi menghadapi masa-masa sukar, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tetap Dia, sama Bapak Ibu Saudara. Kuasanya sama Bapak Ibu. Kalau Tuhan sanggup menolong Musa, Tuhan sanggup menolong kita. Kalau Tuhan sanggup membawa Yosua masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan sanggup membawa kita Bapak Ibu masuk ke dalam janji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bersama dengan yang terakhir, Tuhan tetap Dia. Artinya Bapak Ibu Saudara, mari kita mengikuti teladan-teladan pemimpin-pemimpin yang menjadi role model dalam hidup kita. Karena berbicara roh tanpa batas ini, itu juga berbicara transfer spirit Bapak Ibu Saudara. Berbicara transfer roh. Amin. Saya memang nggak melihat langsung, tetapi pernah ada gereja yang dimana di situ makan hal-hal yang aneh, makan bunga dan sebagainya, karena pemimpinnya seperti itu, jemaatnya juga mengikuti, jemaatnya juga melakukan. Jadi roh yang dibawa pemimpin itu diimpartasikan kepada jemaat Bapak Ibu Saudara. Nah ketika Tuhan menaruh roh yang benar, roh yang hidup, kita mengikuti Bapak Ibu, kita mencontoh roh yang tanpa batas itu dapat mengalir dalam hidup kita. Amin. Salah satu hal yang saya pelajari seiring gereja ini berjalan 26 tahun Bapak Ibu Saudara, gereja ini dibangun dari ketekunan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ketekunan Bapak dan Mam.
Ya, kalau kita ada di jemaat ini Bapak Ibu, di gereja ini, tapi kita tidak memiliki ketekunan, roh siapa yang diwariskan Bapak Ibu Saudara? Spiritnya siapa yang ditransferkan kepada setiap kita? Memang harinya bisa berganti, dari dulu ada doa pagi, sekarang ganti ada corporate malam, sekarang ganti ada Sabtu, tetapi ketekunan di tempat ini tidak ditinggalkan Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita mewarisi roh yang Tuhan sudah bangun di tempat ini. Amin. Roh ketekunan, roh yang tanpa batas itu. Di Warta Bapak Ibu, di situ ditulis intinya tentang kisah Rasul Paulus. Ya, ketika saya baca itu, sekelas Rasul Petrus, sekelas Rasul Petrus saja masih berpikir, Bapak Ibu Saudara, ketika ada penglihatan dari sorga, firman dari sorga, dan ini betul-betul real, betul-betul Tuhan yang menyatakan dari sorga, sekelas Rasul Petrus saja masih berpikir, aku nggak pernah makan yang najis Tuhan. Ininya Petrus itu menolak itu Bapak Ibu Saudara, menolak menjangkau, karena itu budaya Yahudi, menjangkau orang di luar Yahudi. Tetapi Tuhan tetap berfirman, dan pada akhirnya Rasul Petrus harus dibuka pikirannya dan melakukan. Bapak Ibu, mari kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus saja. Amin. Karena bergantung kepada Roh Kudus ini bukan sekedar perkataan hanya di doa, tapi hidup kita Bapak Ibu Saudara, kita harus sangat bergantung pada Roh Kudus. Karena ketika kita bergantung kepada Roh Kudus, Dia yang akan memimpin kita. Saya baca di Kisah Para Rasul pasal 16. Rasul Paulus kita tahu dia berkata bahwa dia lebih maju, Bapak Ibu Saudara. Di agama Yahudi dia lebih maju dari orang-orang sebayanya. Secara pendidikan, secara intelektual, Rasul Paulus ini pintar. Bahkan ya kalau dia tetap ada di keadaan itu, dia bisa jadi guru besar. Tapi dia tinggalkan itu, anggap itu sampah. Dia punya nama, Bapak Ibu Saudara. Dia rasul yang besar. Ya, kalau hamba Tuhan ini luar biasa sekali. Jangkauan pelayanannya pun juga ke bangsa-bangsa, kesungguhan ke hatinya, bahkan dia mengatakan, aku ada sebagaimana aku ada oleh kasih karunia Tuhan. Dan aku bekerja lebih keras dari rasul-rasul yang lain. Rasul Paulus ini pinter, iya Bapak Ibu Saudara. Intelektual, iya Bapak Ibu Saudara. Punya nama besar, iya Bapak Ibu Saudara. Dipakai Tuhan dalam kuasa, dalam mujizat, dalam penyampaian firman, penyingkapan firman, iya Bapak Ibu Saudara. Jadi luar biasa Rasul Paulus. Tetapi dalam hubungannya dengan Roh Kudus, dia sangat bergantung dengan Roh Kudus Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus berkata berhenti, Rasul Paulus berhenti Bapak Ibu Saudara. Ketika Roh Kudus berkata jangan lanjut Bapak Ibu. Kita lihat di Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 9. Bapak Ibu Saudara, saya ajak berdeklarasi, ya, kita katakan bersama-sama, hidupku kurang semangat. Hidupku tidak ditentukan dari isi rekeningku. Amin Bapak Ibu. Katakan ke sebelah Bapak Ibu Saudara, hidup saudara tidak ditentukan dari isi rekening. Amin. Saya di sini tegang Bapak Ibu, lihat. Mungkin apa rekeningnya mepet atau rekeningnya nol, bisa saya tidak tahu, tetapi hidup kita tidak ditentukan dari isi rekening kita. Hari Jumat saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak yang berdiri di belakang, sedang ngecek AC bersama dengan Pak Budi. Bapak berkata seperti ini, AC ini harganya kurang lebih 500 juta atau 600 juta, setengah M Bapak Ibu Saudara. Kalau lihat dari rekening gereja Bapak Ibu, gereja ini nggak akan punya AC sentral. Kalau lihat dari rekening gereja, rekening setiap kita Bapak Ibu, gereja ini nggak akan terbangun. Ya, kita akan beribadah mungkin AC-nya templo-temploan. Bahasa Indonesianya apa? Dipasang AC yang belakang itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bisa beribadah dengan megah luar biasa seperti ini. Itu membuktikan bahwa semuanya terjadi karena firman Tuhan. Semuanya terjadi karena kehendak Tuhan.
Amin Bapak Ibu. Saya melihat rupiah Bapak Ibu Saudara itu 17.500. Ya, kayaknya terakhir itu 16.000, ini naik 17.000. Memang nggak bisa dipegang Bapak Ibu Saudara. Rupiah, keuangan nggak bisa dipegang. Kalau Tuhan bergerak karena nominal, karena keuangan Bapak Ibu Saudara, 5.000 orang nggak bisa makan dari 5 roti dan 2 ikan. Jadi bagi setiap kita yang saat ini rekeningnya mepet Bapak Ibu, sukacita Bapak Ibu Saudara. Karena hidup kita tidak ditentukan dari rekening kita. Amin. Ya, saya mulai melihat wajah yang senyum. Tadinya kaku Bapak Ibu Saudara, membuat saya tegang. Amin. Tuhan kita besar. Kisah Para Rasul pasal 16. Nah, tapi saya percaya di sini rekeningnya penuh-penuh semua. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 9. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 9. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Salah satu hal yang luar biasa dari Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus selalu nurut akan pimpinan Roh Kudus. Bahasa Jawanya Rasul Paulus nggak banggel Bapak Ibu. Banggel itu nggak memberontak, nggak mengeraskan hati Bapak Ibu Saudara, sehingga Roh Kudus sukacita Bapak Ibu memimpin Rasul Paulus. Karena dipimpin di sini dikatakan mencegah memberitakan Injil ke Asia, Rasul Paulus dengar. Nah, kalau Rasul Paulus nggak mau dengar, Rasul Paulus mengandalkan intuisinya, intelektualnya, kekuatannya sendiri, Roh Kudus tidak akan bekerja lagi dalam hidupnya. Roh Kudus tidak akan berbicara lagi Bapak Ibu Saudara. Alasan kenapa Tuhan berhenti berbicara kepada anak-anak Tuhan bisa jadi Bapak Ibu karena kita melanggar protokolnya. Tuhan katakan jangan ke sana, kita ke sana. Tuhan katakan jangan bersama orang ini, kita bersama orang ini. Tuhan katakan jangan kerja di sini, kita kerja di sini. Atau Tuhan katakan jangan jamaah ini, kita menjamaah ini. Karena kalau kita melanggar Bapak Ibu apa yang Roh Kudus nyatakan, bagaimana Roh Kudus akan memimpin selanjutnya? Niniwe. Siapa? Yunus Bapak Ibu Saudara. Ketika Yunus ini berlari jauh dari kehendak Tuhan, Tuhan berhenti berbicara kepada dia. Dan yang ada adalah situasi yang ditangkap ikan besar, sehingga harus dimuntahkan kembali. Nah, kalau kita ini melanggar Bapak Ibu, bagaimana Tuhan mau berbicara kepada setiap kita? Kita tidak akan, Roh Kudus tidak akan berbicara kepada spesifik kepada kita melalui penglihatan, mimpi, atau suaranya di hati, kalau hati kita tidak lembut Bapak Ibu Saudara. Di sini Paulus besar Bapak Ibu, punya kapasitas yang besar, kepintaran yang besar, tapi dengan hubungannya dengan Roh Kudus, Paulus nurut. Paulus sangat bergantung kepada Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Paulus tidak berpikir, ini Asia nih, bagus nih. Ini kalau aku ke sana ini bisa jadi banyak orang, pikiran manusia kan bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ini aku kalau kerja di luar kota ini bayarannya besar. Saya tidak berkata bahwa kerja di luar kota salah Bapak Ibu Saudara. Kalau Roh Kudus berkata jangan, ya kita nurut aja Bapak Ibu. Tapi kalau Roh Kudus berkata, oke, kerja di Papua, oke, kerja di Palembang, oke, kerja di mana, ya udah nurut aja Bapak Ibu Saudara. Yang saya mau katakan adalah mari kita bergantung pada Roh Kudus. Mari kita nurut kepada Roh Kudus Bapak Ibu. Karena Dia tahu yang terbaik. Dia tahu masa depan kita Bapak Ibu Saudara. Ayat 7, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia dan mereka sampai di Troas, ayat 9, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Roh Kudus senang Bapak Ibu berbicara kepada Paulus. Karena Paulus mendengarkan Roh Kudus. Disuruh A, dia melakukan. Dia moto petang Bapak Ibu Saudara. Dia nggak mengandalkan, aku udah khatam hukum Taurat, aku udah pinter, aku udah jadi rasul, aku berbicara di banyak tempat, aku punya anak-anak rohani. Paulus tidak mengandalkan itu semua. Tapi Paulus bergantung kepada Roh Kudus. Disuruh kemana nurut Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya bagi orang-orang yang lembut hatinya, Roh Kudus akan terus memimpin.
Roh Kudus akan terus membawa kita, Bapak Ibu. Amin. Bahkan ketika Tuhan berbicara kepada Samuel, itu sampai 3 kali. Sampai Samuel harus berdiam diri dan mendengar Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak didengar, dia tidak akan berbicara. Kalau Roh Kudus diabaikan, dia tidak akan berbicara, Bapak Ibu. Itulah sebabnya mari buka hati kita lebar-lebar. Kita mungkin punya pikiran, Bapak Ibu Saudara. Kita punya pengalaman. Ya, memang pengalaman adalah guru, tetapi Roh Kudus guru yang terbaik. Kita bisa belajar dari pengalaman. Ya, saya pernah setelika, Bapak Ibu Saudara, ke Slomot. Itu jadi pengalaman. Saya bisa belajar dari situ. Ya, kalau setrika saya harus hati-hati. Ya, saya kalau setrika agak jauh, Bapak Ibu Saudara, karena pernah ke Slomot. Memang kita bisa belajar dari pengalaman. Itu bisa jadi guru kita. Kita naik motor, kita pernah nabrak orang mungkin, atau pernah jatuh. Itu kita bisa belajar dari situ. Kita bisa lebih hati-hati. Tetapi pengalaman bukan guru yang terbaik. Roh Kudus adalah guru yang terbaik. Nah, ini ayat yang ke-10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu. Jadi mari kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita bergantung kepada Roh Kudus. Di sini saya mencari contoh dalam Alkitab ini bingung, Bapak Ibu Saudara. Budia sering jadikan saya contoh. Bu Maria sampai bilang, "Gas, ibumu gak sakit hati jadikan contoh Alkitab terus." Saya katakan, saya masih jam terbang, Bu Maria. Besok saya mau kasih contoh Bu Maria. Tapi saya bingung ya, Bu Maria contohnya apa ya? Ya, saya harus bertobat, ya ganti. Contohnya jangan Budia terus. Istri saya sudah, ibu saya sudah, Pak John yang belum. Pak John tuh baik, Bapak Saudara. Pak John itu hanya kurang membuka hati saja. Sebenarnya hatinya itu sudah separuh itu ke Kristen, Bapak Saudara. Tinggal dijorokkan aja, Bapak Saudara. Mari kita jorokkan bersama-sama Pak John. Karena kalau Pak John menentang Tuhan, Pak John nggak akan mau di sini nunggu 2 jam jaga parkir. Ya, ketika saya mendengarkan Pak John kadang bilang puji Tuhan. Nah, ini di depan saya puji Tuhan nih, kumpul sama orang-orang yang satu letting, satu perguruan, Bapak Ibu. Bilangnya lain. Tapi setidaknya hatinya sudah sedikit terbuka. Tapi kok lama banget ya, Bapak Saudara. Mari kita jorokkan bareng-bareng. Ini Pak John sudah. Amin, Bapak Ibu. Tuhan tidak akan menjerumuskan kita. Roh Kudus tidak akan menjerumuskan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena Dia tahu yang terbaik bagi setiap kita. Kita lihat di Yeremia pasal 32. Yeremia 32. Di sini pernah disampaikan di doa pagi oleh Mang. Intinya Tuhan itu berfirman kepada Yeremia, Bapak Ibu Saudara, bahwa Zedekia ini akan dibuang karena memberontak. Orang-orang Yehuda ini akan diangkut jadi tawanan ke Babel. Tetapi ada satu momen Tuhan berfirman kepada Yeremia, belilah tanah di situ. Bapak Ibu Saudara bisa baca Yeremia pasal 32 ini nanti atau besok bisa dicatat. Tuhan menyuruh Yeremia beli tanah. Secara manusia, Bapak Ibu, Yeremia berpikir, tanah ini sunyi sepi, tanah ini tidak didiami. Tetapi Tuhan tetap berfirman itu, Bapak Ibu Saudara. Dan pada akhirnya Yeremia nurut. Karena Tuhan berfirman, tempat yang sunyi ini akan didiami, akan ditinggali. Roh Kudus tidak akan menjerumuskan kita, tidak akan membawa kita rugi, Bapak Ibu. Nah, mungkin daging, keakuan hilang, tetapi Tuhan gak akan menghancurkan hidup kita. Tuhan gak akan mencelakakan kita, Bapak Ibu Saudara. Membuat rugi tidak akan. Tetapi Roh Kudus akan membawa kita di mana kita akan beruntung. Untung, Bapak Ibu Saudara. Ayat 25, Yeremia 32. Namun engkau, ya Tuhan Allah, telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak
dan panggillah saksi-saksi. Padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Jadi ketika berhubungan dengan pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, kita nurut saja Bapak Ibu. Dia tahu yang terbaik. Ketika Tuhan berkata, engkau akan jadi hamba Tuhan, nurut saja. Siapa di sini? Karena di sini penglihatannya ada hamba-hamba Tuhan yang akan Tuhan munculkan. Ada nabi-nabi Tuhan, orang-orang yang membawa firman Tuhan keluar, Bapak Ibu Saudara. Nggak akan kekurangan jadi hamba Tuhan. Nggak akan minta-minta, Bapak Ibu Saudara. Tapi semua kita juga hamba Tuhan. Bedanya yang dipanggil jadi pendeta, ada yang enggak. Amin. Intinya Bapak Ibu Saudara, mari kita nurut saja apa kata Tuhan. Di sini Yeremia seorang nabi pun juga bingung. Ya, terkadang kita akan bingung terhadap pimpinan Tuhan, tetapi jangan kebingungan itu membuat kita menolak Dia. Jangan kebingungan itu membuat kita berhenti, Bapak Ibu Saudara, atau memilih jalan lain. Ini Yeremia juga mengalami kebingungan. Loh Tuhan, ini tanahnya sunyi sepi kok malah disuruh beli tanah. Yeremia bingung, tapi Yeremia tidak menyangkal di sini, tidak memilih jalan lain di sini. Kita loncat Yeremia 32 ayat 42. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan. Tuhan akan mendatangkan kepada kita keberuntungan. Amin Bapak Ibu, bukan rugi. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan akan mendatangkan dalam hidupku keberuntungan, bukan kerugian. Itulah sebabnya aku akan mendengar Roh Kudus. Meskipun aku bingung, tetapi aku tidak akan memilih jalan lain. Aku akan memilih jalan yang dipilih Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Tuhan mendatangkan keberuntungan kepada umatnya. Itu hatinya Tuhan. Tuhan gak ingin mendatangkan kerugian kepada kita. Ayat 43, orang akan membeli ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memeteraikannya dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, dan di kota-kota tanah Negeb. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka, demikianlah firman Tuhan. Ini pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Pimpinan Roh Kudus kadang membuat bingung. Tetapi kalau diikuti, dijalani, endingnya luar biasa. Yang sunyi sepi jadi nggak sunyi sepi lagi. Ditempati, didiami. Ada hal luar biasa di situ. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika saat ini mungkin ada yang sedang kebingungan, terus ikuti saja Roh Kudus. Terus ikuti saja jalan-jalannya Bapak Ibu. Karena kalau setengah jalan itu kita akan bingung. Tetapi kalau kita terus maju, kita nggak akan bingung. Kita akan memahami, oh ini toh yang dimaksud Roh Kudus. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita nggak bergantung penuh kepada Roh Kudus, Bapak Ibu, mana mungkin roh tanpa batas dicurahkan dalam hidup kita. Mari bergantung dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam keuangan kita. Mari kita bergantung penuh pada Roh Kudus. Dia tahu yang terbaik, Bapak Ibu. Ya, di dunia ini keadaannya nggak sama, nggak tetap berubah-ubah. Kita nggak tahu rupiah akan bagaimana, tetapi kita akan terus berdoa supaya anugerah Tuhan ada pada bangsa ini. Tapi kita punya pegangan Yesus Kristus. Kita memiliki pribadi yang luar biasa. Roh yang sudah tahu masa depan bagi seperti apa. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus memulai segala sesuatunya di dalam Tuhan. Karena segala sesuatu yang tidak dimulai di dalam Tuhan, pada akhirnya tidak akan mendatangkan kebaikan. Nah, kalau kita baca di Alkitab, Kejadian pasal pertama dan Wahyu pasal terakhir, di situ dimulai dari Tuhan dan ditutup di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita memulai segala sesuatu dalam hidup kita mulai di dalam roh. Kita mendorong di dalam roh, Bapak Ibu Saudara.
Karena ketika kita mendorong di dalam roh, di situ Tuhan akan bekerja. Saya mengingatkan kembali, kita lihat di 1 Tawarik 28. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-11, Daud punya pola seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sehingga Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan Daud. Sehingga Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan Salomo pada waktu itu. Karena Daud memulai segala sesuatu di dalam roh, lalu mengerjakannya secara natural. Banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, kebalik. Memulai dulu di dalam natural, memulai dulu secara fisik, memulai dulu bekerja keras, lalu kemudian berdoa tanya Tuhan. Memang kerja keras harus Bapak Ibu Saudara, tapi mari kita mulai di dalam Tuhan terlebih dahulu. 1 Tawarik 28 ayat 11. 1 Tawarik 28 ayat 11. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruang untuk tutup pendamaian. Daud dapat blueprint. Daud terima di dalam doanya. Daud terima pewahyuan akan apa yang harus dikerjakan oleh bait suci. Kita loncat di ayat yang ke-19. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita mulai segala sesuatu di dalam roh. Kita dorong di dalam roh terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Kita minta arahan Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan. Kita lagi stuck di dalam pekerjaan mungkin Bapak Ibu Saudara, atau usaha. Kita mulai dalam roh Bapak Ibu. Kita tanya Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Masalah itu dorong dalam roh Bapak Ibu. Karena ketika kita memulai di dalam Tuhan, maka di sini ditulis Tuhan menyertai. Saya senang dengan ayat yang 20. Daud berkata kepada Salomo, kuatkan dan teguhkan hati, sebab Tuhan menyertai engkau. Kalau kita memulai bersama dengan Tuhan, terlebih dahulu, Tuhan menyertai kita. Tuhan yang akan menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Saya mendapati beberapa ayat di mana ada pekerjaan Tuhan di situ, dan di mana Tuhan menulis, aku menyertai engkau. Di situ Tuhan selalu memberikan firman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di Hagai pasal 2, Tuhan berfirman kepada 3 orang, ya, imam, terus orang umat Israel. Nanti kita coba lihat Bapak Saudara. Tetapi yang mau saya katakan adalah setiap kali ada pekerjaan Tuhan di situ, setiap kali Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Tuhan berkata, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu. Siapa sangka Bapak Saudara, Yosua dari awal ditetapkan Tuhan, dipilih Tuhan. Tuhan berfirman, aku menyertai engkau. Yosua mana menyangka kalau dia akan sempat kalah melawan Ai. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara baca Ai, Yosua yang masih muda, semua umat tawar hati Bapak Ibu Saudara. Saya bayangkan kehidupan Yosua, oh ini toh, kenapa Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hati. Jangan kecut, jangan tawar hati, karena di mana ada pekerjaan Tuhan di situ, akan ada penghalang-penghalang. Akan ada kerikil-kerikil Bapak Ibu Saudara. Akan ada sesuatu yang membuat kita ini tawar hati. Di sini Daud bilang, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Amin Bapak Ibu Saudara. Katakan bersama-sama ke sebelah kanan, kuatkan hatimu. Teguhkan hatimu. Jangan kecut hati. Sebab Tuhan setia pada janjinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita katakan, aku tidak kecut hati. Aku tidak tawar hati. Kalau ada persoalan di dalam Tuhan, memang harus seperti itu. Amin Bapak Ibu. Karena kalau nggak ada persoalan, itu jalannya iblis Bapak Ibu Saudara. Iblis dikasih enak-enak aja, tetapi akhirnya membinasakan, akhirnya menghancurkan. Ya, iblis itu selalu datang ke dalam kehidupan anak-anak Tuhan, package-nya dikemas sedemikian rupa, sehingga orang tertarik. Karena makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita hati-hati atas apa yang datang dalam hidup kita. Ya, di sini diajarkan untuk membedakan roh.
Karena iblis kalau memberi hadiah kepada seseorang itu package-nya bagus loh saudara. Tapi dalamnya bom. Tapi dalamnya sesuatu yang menghancurkan. Berbeda dengan Tuhan. Ya Tuhan kasih janji yang manis, tapi perjalanannya nggak enak Bapak Ibu Saudara. Karena kita harus bergantung, kita harus membangun iman. Tetapi itu jalan yang benar, jalan yang tepat. Amin. Mari kita bersemangat di dalam Tuhan. Terus hidupi firman, terus hidupi kebenaran. Roh tanpa batas akan dicurahkan dalam hidup kita secara luar biasa. Karena kalau kita nggak kuatkan hati, bagaimana roh yang tanpa batas itu dicurahkan? Orang-orang Israel kecut hati, sehingga roh tanpa batas itu tidak bisa berkuasa. Sehingga mereka berhenti di tengah jalan. Berbeda dengan Yosua, menguatkan hati, meneguhkan hati, roh tanpa batas itu, ya rohnya Tuhan bekerja dalam hidupnya. Ayat terakhir Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kemajuan 5 menit Bapak Ibu. Biasanya saya berhenti di jarum panjang angka 3. Kemajuan berapa menit itu? Ya, puji Tuhan, 5 menit. Nanti seperti Bapak dan Mam, seperti Pastor Eko sampai jam 10 kurang 15 menit. Jangan Bapak Saudara. Nanti pulangnya, Pastor Yohanes kemarin minggu bilang, puji Tuhan, aku senang yang khotbah Bagas. Cepat Bapak Saudara. Tapi biarlah Tuhan memberi pengertian kepada setiap kita. Ya, firman-Nya itu luar biasa Bapak Ibu. Hagai pasal 2 ayat 5. Hagai pasal 2 ayat 5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yang dimulai di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Kerjakan itu dengan segenap hati. Di sini di kitab Hagai ada penentang-penentang, ada Tobia, ada Sanballat. Di dalam hidup kita ketika ada pekerjaan Tuhan, pasti ada ganjalan-ganjalan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan selalu berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan berkata, Daud ya berkata kepada Salomo, kuatkan hatimu. Di sini Tuhan langsung kuatkan hatimu. Yosua, kuatkan hatimu. Jadi saya mengambil kesimpulan, setiap ada pekerjaan Tuhan, setiap Tuhan menyertai, kita harus bersiap-siap menguatkan hati kita. Karena yang tidak dibayangkan itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Entah tiba-tiba ada kejadian apa, entah tiba-tiba ada sesuatu apa, tetapi Tuhan sudah dari awal berkata, kuatkan hati, teguhkan hati. Maka kita akan berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita dengarkan Tuhan, dengarkan Roh Kudus. Roh Kudus punya cara untuk membawa kita kembali ke Dia. Selama kita hidup gak ada kata terlambat Bapak Saudara. Kita gak bisa berkata, aku sudah jauh menyimpang, tidak bisa. Karena selalu ada U-turn di dalam Tuhan. Kita bisa putar balik Bapak Saudara. Dan Tuhan masih membuka tangan untuk kita putar balik. Bagi yang sudah lurus jalannya, terus kuatkan dan teguhkan hati. Amin. Sehingga kita bersama-sama bisa selaras Bapak Ibu. Sehingga roh tanpa batas bisa bekerja semua dalam hidup kita. Gak ada yang bingung, gak ada yang dalam kegelapan, tapi semuanya berjalan selaras dengan arahan Roh Kudus. Biarlah firman ini memberkati kita, membangun kita. Mari semangat bergantung kepada Tuhan. Mari semangat dengarkan suaranya Bapak Ibu. Mari semangat rendahkan hati di hadapan Tuhan ketika Dia berfirman. Tuhan Yesus memberkati.